Yang jadi masalah adalah setelah videonya viral, si yang punya rumah disuruh klarifikasi cuy. Lagian kalau udah kayak gitu emang masih bisa jadi caleg, kan udah tercoreng namanya. Semoga sih gak ada yang pilih ya caleg yang kayak gitu ya. Cabut stiker caleg di jendela rumahnya, yang punya rumah disomasi. Lah, bisa gitu ya? Jadi, belum lama ini viral sebuah video di mana akun TikTok @agusgemoy yang lagi protes gara-gara jendela rumahnya terpasang stiker kampanye caleg. Sebab stiker itu dipasang sembarang oleh tim ses caleg tersebut tanpa izin dari dirinya. Nah, akhirnya tindakan itu pun diviralkan dan hasilnya viral, partainya minta maaf. Tentu tidak, pemilik rumah tersebut malah disomasi oleh partai dari caleg tersebut. Katanya pihak partai merasa dirugikan atas video viral itu. Lalu Agus dianggap menyebarkan narasi hoaks dan menyudutkan pihak tersebut. Hingga pihak tim ses menuntut Agus untuk memberikan klarifikasi dan disuruh meminta maaf secara terbuka. Dan sesuai dari semua partai terkait, akhirnya pun terpaksa Agus Gemoy klarifikasi dan meminta maaf. Belum berkuasa aja begini, apalagi Mas Agus Gemoy ini cuma mengutarakan kekecewaannya di mana ada caleg-caleg dari partai tertentu yang menempelkan stiker di kaca rumahnya yang membuat rumahnya jadi terlihat kotor gitu loh. Jadi dia di sini berusaha untuk ngopek itu stiker. Kebetulan juga wajahnya calegnya juga nggak kelihatan, cuman apesnya aja logo partainya kelihatan. Kalau di sini saya lihat Partai Nasdem ya. Masa iya sih sekelas Nasdem ngasih somasi ke rakyat kecil seperti Agus Gemoy ini untuk mengutarakan kekecewaannya terhadap stiker-stiker dari dari caleg yang nempel di rumahnya gitu loh. Masa iya partai segede ini apa iya sih protes dari Agus ini menurunkan elektabilitasnya Partai Nasdem? Kan ya nggak juga. Pemuda Lumajang disomasi dituntut oleh tim sesnya salah satu caleg karena pemuda Lumajang ini mencabut stiker yang ditempelkan di jendela rumahnya dan dibuatkan VT. Untuk pemuda Lumajang, jangan takut, lawan. Kalau perlu kalau mereka tuntut balik. Tuntut baliknya ke tim sesnya, bukan ke calegnya. Karena ini nih yang membuat jelek nama caleg, tim sesnya yang suka petantang-petenteng, yang sombong, yang belagu, ya. Padahal sebenarnya mungkin calegnya nggak seperti itu. Jangan takut, tuntut balik tuh mereka. Mungkin calegnya nggak tahu ulah dari tim sesnya ini. Justru yang menjelekkan nama calegnya itu tim sesnya sendiri. Jadi kalau mereka menuntut, maju terus, lawan. Masyarakat justru akan sangat mendukung Anda. Jadi jangan pernah takut ya, lawan. Manusia-manusia yang sombong itu. Kita lihat bagaimana reaksi calegnya. Kalau justru ikut-ikutan menuntut, belum jadi dan belum duduk sebagai anggota legislatif yang mewakili rakyat, sudah tidak bisa membela rakyat. Jadi jangan dipilih kalau ternyata calegnya juga ikut-ikutan menuntut. Ya, sekali lagi untuk Anda pemuda Lumajang, jangan pernah takut jika Anda disomasi. Halo dek, nggak usah takut disomasi, berdoa. Belum jadi pejabat aja sudah nginjek-nginjek rakyat kecil. Tapi sepil dong nama caleg, nomor urut dan partainya apa. Yang hanya tidak mau rumah adik ditempelin stiker, dia langsung somasi. Penasaran saya. Belum jadi anggota dewan, belum jadi wakil rakyat, sudah nginjek-nginjek rakyat. Sepil dong nama partai, nomor urut dan nama calegnya. Penasaran gue. Masa langsung somasi? Yang sabar ya, nggak usah takut. Ini sudah viral, tenang aja. Oke? Seharusnya yang melakukan permintaan maaf itu bukan dari Anda, Mas. Itu pihak partai yang seharusnya ataupun tim suksesnya. Karena apa saya bilang? Rumah Anda bukan bantuan partai. Kalau rumah Anda bantuan partai, silahkan mau ditempel depan belakang atas bawah silahkan. Tapi itu rumah hasil keringat Anda, hasil keringat kita. Kalau partai mau macam-macam, mau dia mau nempel segala macam, dia harusnya minta izin. Kita mengizinkan atau tidak. Yang sebenarnya melanggar hukum itu mereka, bukan kita. Kenapa caleg itu berani mengancam-ngancam warga? Tuntut balik, Mas. Nggak ada hukum bahwa yang punya rumah harus salah. Nggak ada itu. Calegnya. Mau lihat sesuatu yang lucu nggak nih? Komedi akhir tahun yang lucu banget nih. Lu lihat nih. Protes rumahnya ditempel stiker caleg tanpa izin, pria ini disomasi partai. Ngikutin ke sini juga nggak lu? Jadi dikasih surat somasi gitu kan, 3 hari tidak membuat pernyataan maaf, abis itu nanti dikasusin, dihukumin gitu kan. Karena dianggapnya menyebarkan hoaks dan juga menyudutkan pihak lain gitu kan. Sebenarnya kejadian kayak gini tuh nggak 1-2 kali ya gengs. Kalian kalau misalnya ngikutin juga perdramaan politik yang ada di TikTok ini gitu kan, beberapa kali masyarakat itu mengkritik pemerintah gitu kan, malah berakhir dengan somasi.
Padahal ini tuh bagus banget untuk perkembangan partainya mereka gitu. Kalau misalnya mereka menanggapinya dengan bijak, kayak bisa diajak itu si Agus untuk berkampanye, apalagi kan bentar lagi tahun politik gitu kan. Jadi kayak diajaklah kampanye, masyarakat semakin respect terhadap partai itu, tapi mereka malah mengirimkan surat somasi. Gue bingung deh sama partai-partai itu, mereka nggak punya tim buat menangani hal-hal kayak gini apa ya, kayak orang-orang mudanya kemana begitu loh. Padahal partai itu bisa mendapatkan banyak dukungan loh kalau misalnya dia menangani cara tersebut dengan baik gitu kan, kayak mengajak masyarakat untuk lebih aware lagi. Tapi ini malah kayak menakut-nakuti gitu ya kesannya ya. Yang lebih lucunya lagi adalah itu kan adalah jendela rumahnya dia. Kok bisa-bisanya begitu loh, jendela rumah dia yang dimana itu adalah aset dia gitu kan, didatangi orang lain, direcokin sama orang lain, malah jatuhnya dia yang salah. Harusnya sih dia yang menang gitu ya, tapi malah dia yang minta maaf ya. Emang lucu banget sih negara kita ini. Makanya tadi di awal gue bilang kan ini kasus yang sangat-sangat lucu. Ini gue kasih tau aja sama partai-partai, kalau misalnya kalian bisa menyikapi orang-orang yang seperti itu dengan bagus, dengan bijak, respeknya masyarakat kepada partai kalian tuh akan lebih tinggi loh. Ya, tapi dengan adanya kasus ini semoga kedepannya lebih bagus lagi gitu kan penanganannya. Nggak pakai somasi-somasi, nggak pakai nakut-nakutin rakyat lagi gitu. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Agus Gemoy, si pemilik akun TikTok ini yang katanya disomasi sama partai-partai gemoy. Agus disomasi lantaran membuat konten tentang stiker caleg yang ditempel di jendela rumahnya. Dia merasa bahwa itu merupakan tindakan termasuk kategori vandalisme. Gimana enggak ya, Agus juga agak sedikit kesel gitu loh, karena bukan apa-apa, pihak yang menempelkan stiker di jendela rumahnya itu tidak izin. Nah, begini bentukannya. Lu bisa bayangin gak stiker-stiker yang dibuat ketika ditempel di kaca dan dibersihkan itu susah banget loh. Susah banget. Karena kita tahu kalau stiker itu gitu ya, lemnya itu udah pasti pakai lem yang begitu kuat, nempel. Saking nempelnya ngalahin janji-janjinya para capres yang ada. Sebenarnya kasus ini tuh gak cuma sekali ya, gak cuma dialami sama Agus Gemoy gitu ya, tapi juga banyak banget yang pada akhirnya juga bikin konten serupa yang mana memang ngerasa gitu ya, jendela rumahnya itu banyak banget stiker-stiker caleg. Ya karena emang sebelnya adalah stiker-stiker ini ditempel tanpa seizin orang-orang rumahnya gitu, atau si pemilik rumahnya. Main tempel aja. Saking gilanya, gak cuma ditempel di jendela rumah. Saking gilanya ada juga yang nempelin di mobil. Nempelin stiker di belakang mobil orang. Waduh, ini bahaya banget ini ya. Karena memang kalau misalnya dibuka, mau gak mau catnya ikut-ikutan kelupas. Ngomong-ngomong ini bahaya nih yang ini. Tutupin dulu dah. Gak ketutup juga. Pada intinya Agus Gemoy itu dapat somasi ya, yang mana memang bertuliskan nada-nada yang cukup keras gitu, karena memang kontennya dinilai tidak mengenakan bagi politisi tersebut. Alhasil Agus Gemoy juga memberikan curahan hatinya di sosial media, khususnya di TikTok gitu ya. Banyak banget konten-konten dia yang berkaitan dengan pemasangan stiker caleg yang ngasal gitu, yang tanpa izin, yang main asal tempel. Ini bisa menjadi hal yang harus diperhatikan juga nih, buat para tim sukses dari setiap partai yang ada. Jangan asal nempel bro. Udah mah gak izin, gak ketemu orangnya, gak ada salam tempel. Kan sebenarnya aturannya jelas gitu ya, bahwa memang ada baliho-baliho khusus untuk para caleg ketika ingin berkampanye, atau istilahnya brainwash gitu ya, dipampang mukanya besar-besar gitu kan, untuk supaya orang tuh melihat kalau lagi dicalonin sebagai calon legislatif untuk maju di DPR. Jadi jangan asal-asalan ya. Sangat membagongkan guys, ada seorang caleg dari partai warna biru ya, biru oranye atau biru kuning gitu. Jadi salah satu calegnya itu nempelin stiker di rumah orang, dan orang yang punya rumah itu viralin kalau dia tempelin stiker sembarangan. Yang jadi masalah adalah setelah videonya viral, si yang punya rumah disuruh klarifikasi cuy. Kalian tahu gak, ini ibaratnya kayak kalian buang sampah, tapi apa ya, tempat sampahnya itu nuntut kalian gitu loh. Agak nggak nyambung kan. Udah gitu yang punya rumah juga klarifikasi lagi. Gue liatnya kayak gimana gitu, harga dirinya jatuh anjir. Mungkin karena dia takut kali ya disomasikan sama partai gede. Ya harusnya gak usah klarifikasi, gak apa-apa kok. Ingat tuh, ini udah zaman canggih, semuanya netizen udah tahu lah yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi mau lu sekuat apapun, kalau misalnya netizen udah tahu kebenarannya ya tetap aja
yang bener yang dibela. Lagian kalau udah kayak gitu emang masih bisa jadi caleg, kan udah tercoreng namanya. Semoga sih gak ada yang pilih ya caleg yang kayak gitu ya. Atau kalau bisa dari partainya blacklist aja tuh orang, ngapain sih dipertahanin orang kayak gitu.